up, Caitlin? Hey, what's up, Brett? Hey, how you doing? I'm doing good. You want a picture? Sure. There you go. You look great as always, Caitlin. Thanks. You have a great day, Caitlin. Thank you so much. Can I have the hand sanitizer? I don't like armpits. I'm armpit height. My shoulders. Dung 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 dung. Hey, what's up? It's your boy Mr. G yang siap sedia melayani Anda para pria berkualitas Sigma Skibidi sejati. Kali ini gue datang membawa dosis mingguan buat lu pada yang lagi bertarung sama kecanduan PMO, supaya hati lu semakin tergerak, supaya jiwa lu semakin menggelora, supaya lu semakin termotivasi lagi untuk tidak menyentuh kebiasaan kotor yang membawa lu ke lingkaran setan bernama PMO. Buat yang masih day 1, day 2, day 3, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Dengan lo udah punya komitmen buat berhenti aja, itu lo udah jauh lebih better dibanding para cowok yang masih buta sama sekali sama no fav, no PMO. But I cannot see, I'm legally blind. That's my story. Step pertama buat lepas dari habit buruk ini adalah acknowledging, mengakui kalau habit PMO yang lo tekuni selama ini itu ngerusak diri lo, dan oleh karenanya penting bagi lo untuk berhenti supaya diri lu sehat, terutama secara mental. Yang nonton video ini gue yakin udah nyampe tahap acknowledging ini, so it's a good progress. Well done. तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए. Nah, di video ini gue mau ngebuktiin lagi nih alasan kenapa PMO itu bener-bener tidak ada gunanya sama sekali di hidup lu. Yang ada malah merugikan lu dan berpotensi juga merugikan orang-orang di sekitar lu. Apapun pembelaan atau pembenaran ke habit kotor PMO ini adalah coping mechanism. Buat ngilangin stres, lo bisa meditasi 10 menit, fokus ke proses bernapasan, be present. Gue jamin itu stres bakal reda. Atau jalan kaki 20-30 menit keliling gang atau komplek rumah lo. Atau yang paling the best itu adalah nulis jurnal, tuangin seluruh emosi negatif lo ke dalam bentuk tulisan. Lo yang bilang sendiri kok di kolom komentar, gue sering banget baca, "Bang, pengen bebas dari lingkaran setan ini." Itu insting dan naluri lu berkata, harusnya lu dengerin. Oke, sekarang kita masuk ke menu utama dari video ini supaya lu semakin yakin lagi kalau PMO itu bertentangan banget sama kebaikan umat manusia. Gua akan coba presentasiin dari sudut pandang manusia purba, bahkan yang hidupnya nomaden, bersuku-suku, berburu mengumpul buat survive. Karena kalau dilihat masih ada keterkaitan antara lifestyle mereka dan kita-kita yang hidup di zaman modern. Let's go, ini bakal menarik banget. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO. Gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Once upon a time, anggaplah lo itu adalah seorang anak muda berusia 19 tahun yang hidup ribuan tahun lalu di sebuah suku yang berisi 20-an orang termasuk wanita dan anak-anak. Karena lo masuknya udah kategori dewasa, lo ditugasin buat berburu hewan bersama para pria lainnya di suku lo tersebut, oke? Daging itu esensial banget buat survival. Ada nutrisi dari daging yang gak bisa lo dapetin dari tanaman, dari tumbuhan. Keberlangsungan hidup suku berarti ada di pundak lo, bergantung sama lo dan para pria lainnya yang ditugasin buat berburu. Semua orang bergantung sama performance lo ketika berburu. Nah, tapi ada rahasia yang lo sembunyiin nih. Lo itu ternyata tukang colai. Karena zaman dulu gak ada yang namanya internet, smartphone, dan sebagainya. Jadi apa yang lo lakuin buat muasin hasrat cabul ini? Lo ngintipin cowok lain, cowok yang tinggal di suku lu, secara sembunyi-sembunyi ngintipin dia di gubuk jeraminya pas dia lagi ehem-ehem sama wanita, dan lu ngeliatin sambil olahraga senam 5 jari. Ini sama aja kayak nonton pekop di zaman modern kita hidup sekarang ini. Bedanya lu bisa ngelakuin tanpa resiko ketahuan terus dicap cabul sama warga sekitar. Kayak si manusia purba yang lagi kita omongin ini. Kita pause sejenak, gue pengen lu renungin ini dalam-dalam. Menurut lu, apakah tindakan lu ngintipin cowok lain secara sembunyi-sembunyi layaknya seorang pengecut sambil masak mie kocok itu tindakan yang terhormat, keren, berwibawa? I don't think so, man. It's pathetic. It's a loser. Dengan lu nonton Pekop itu sama aja kayak si manusia purba yang lagi sembunyi-sembunyi ngintipin cowok lain di gubuk jeraminya, menuntaskan kebutuhan reproduksinya, dan dia dapat kesenangan dari cuma nontonin itu.
Kalau ini normal, kenapa harus dilakuin sembunyi-sembunyi kan? Berarti kan dia tahu dari awal kalau ini tindakan memalukan yang seharusnya nggak dilakuin. Lu berusaha jangan sampai kegiatan lu ngintipin ini ketahuan pria lainnya di suku lu, karena kalau ketahuan lu bakal dicap cabul, mesum, dipersekusi, lu bakal dianggap weak, lemah. You are one pathetic loser. Karena ngelakuin tindakan yang abnormal, tidak normal, dan ini bakal ngebuat reputasi lu sebagai pria hancur. Makanya lu ngelakuin ini sembunyi-sembunyi. Sama halnya kan kayak P-pop di zaman modern. Ya kali lu nulis bio di Instagram lu, hobiku adalah menonton P-pop. Yang ada temen lu pada menjauh dari lu karena ngeliat lu cabul, mesum. Jadi yang kita dapat di sini adalah kecanduan material berbau P-pop itu udah ada dari zaman dulu banget, dan dari sejak dulu juga P-pop dilihat sebagai tindakan cabul, mesum, memalukan ke setiap orang yang ngelakuinnya, baik itu cowok maupun cewek, dan keseringan cowok karena kita punya testosteron yang lebih tinggi, dimana gara-gara testosteron lebih tinggi kita lebih punya hasrat buat reproduksi yang lebih liar dan buas dibandingkan wanita. Oke, sekarang kita balik ke skenario lu sebagai manusia purba, si tukang intip sambil bikin mie kocok ini. Gara-gara kelakuan abnormal lu ini yang lu lakuin di malam hari, dimana para pria lainnya tidur recovering energi, lu malah begadang padahal besoknya hari penting memburu besar-besaran. Seperti yang udah lu tebak, kurang tidur ngebikin fisik lu jadi nggak bugar, mental lu jadi kacau. Masalahnya lu doang sendiri yang kayak gini, dimana para pria lainnya ready tempur semua. Akhirnya apa? Pas lagi penyergapan, pas lagi in action di siang harinya, lu bertindak ceroboh. Gara-gara mental kacau dan fisik kurang bugar, lu jadi kurang hati-hati dan berakhir diterkam dan dimakan macan tutul. Para pria lainnya selamat karena mereka sigap dan gesit kecuali lu. Sungguh ending yang sangat tragis, saudara-saudara. Sekarang bagi kita pria yang hidup di zaman modern namanya PMO. Tapi intinya sama aja, persis kayak yang dilakuin sama si manusia purba yang tadi kita omongin. Ya mungkin lu gak berakhir dimakan hewan predator, berhubung sekarang kita tinggal di kota, lu tinggal GoFood kalau lapar, gak perlu effort sama sekali gerak buat cari maem. Tapi konsekuensi negatif dari PMO, dari lu berkutat di dunia percabulan itu pasti ada. Contohnya nih, lu jadi belibetan pas ngomong sama lawan jenis, sama cewek, sehingga akhirnya si cewek ini jadi bingung, ini ngapa cowok ngomong dong kagak bisa. Atau yang seringnya terjadi, lu jadi tidak produktif, jadi mager, jadi lesu, sulit konsen, sulit fokus. Itu yang paling parah, yang paling merusak banget. Waktu yang seharusnya lu pakai buat produktif, akhirnya gara-gara lu gak bisa fokus, lemes, lesu, lu rebahan, scroll sosmed atau main Mobile Legend. Efek dari kacaunya kondisi mental lu akibat PMO. Gue mau coba berpikir secara dalam-dalam, apa sih kira-kira benefit PMO bagi kehidupan cowok. Apa ya? Gak ada gitu. Wah, hiburan. Wah. Alrighty, thank you so much udah join gue, udah nonton video ini, udah dengerin edukasi singkat tentang PMO. Like, share, subscribe untuk terus support channel ini supaya gue makin yakin kalau jenis konten kayak ginilah yang lu pengen denger dari gue. Buat lo yang belum tahu juga, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO permanen, dimana gue ngejelasin segala hal yang mesti lu ketahui supaya lu bisa terbebas dari kebiasaan kotor menghancurkan ini. Ini bukan sekedar bacaan, ini bener-bener bakal mengubah perspektif lu banget tentang kebiasaan kotor ini. Link ada di deskripsi kalau misalkan lu tertarik. Thanks again and see ya.